Drama ini dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa SMA bernama Kim Bong Sok yang memiliki kekuatan super bisa melayang. Ibunya yang bernama Lee Mi Hyun selalu khawatir pada anaknya sehingga setiap hari Kim Bong Sok dituntut untuk makan yang banyak dan membawa beban puluhan kilo agar tubuhnya tidak mudah melayang. Reaksi ini berkaitan dengan kondisi perasaan Bong Sok, di mana saat kondisi hatinya tenang, ia bisa mengendalikan tubuhnya. Namun, saat dalam kondisi gugup atau bersemangat, tubuhnya mulai tidak terkendali dan bisa melayang. Di tahun ketiga SMA-nya, Bong Sok berkenalan dengan seorang wanita yang tidak sengaja ia temui. Ia adalah seorang gadis bernama Jang Hee-soo. Pertemuan yang tidak disengaja berujung pada pertemanan baik karena Hee-soo diketahui menjadi siswi baru di sekolah Bong Sok. Dan ternyata mereka berada di kelas yang sama. Hee-soo tumbuh bersama ayahnya yang membuka kedai ayam goreng. Mereka baru pindah ke wilayah itu, sehingga sang ayah baru memulai usaha ayam goreng di sana. Sedangkan Bong Sok, ibunya membuka kedai tongkatsu atau babi goreng tepung. Merasa memiliki banyak kesamaan, dua siswa yang tidak mempunyai teman ini pun berakhir menjadi teman baik. Walaupun di sisi Bong Sok, ia memiliki sedikit benih cinta untuk Hee-soo karena parasnya yang cantik. Sehingga tak jarang Bong Sok hampir saja akan melayang jika ia berada di dekat Hee-soo. Beberapa guru, termasuk kepala sekolah dan satpam sekolah, sepertinya mengetahui bahwa di SMA itu terdapat beberapa murid yang memiliki kekuatan super. Lalu, apakah ada anak lain selain Bong Sok yang memiliki kekuatan super dan siapa sajakah mereka? Pak Choi sebagai wali kelas kemudian memanggil Hee-soo ke ruangannya untuk membahas universitas mana yang akan dipilih oleh Hee-soo setelah lulus. Melihat rapot Hee-soo, Pak Choi menyarankannya untuk masuk ke jurusan olahraga. Ia pun meminta si ketua kelas yang bernama Lee Kang-hun untuk mengantarkan Hee-soo ke auditorium sekolah agar ia bisa memulai berlatih olahraga di sana. Film lalu beralih memperlihatkan seseorang bernama Frank yang datang dari luar negeri. Ia membawa misi untuk membunuh semua orang yang memiliki kekuatan super di Korea Selatan dengan menyamar sebagai pengantar paket dan membawa daftar sejumlah nama yang harus ia eksekusi. Orang pertama yang Frank temui adalah seseorang bernama Jin-son. Jin-son merupakan seseorang yang memiliki kekuatan super berupa tubuh yang kuat. Sesuai tugasnya, Frank berusaha melawan Jin-son, namun karena Frank memiliki kekuatan regenerasi, sehingga ia pun mampu menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Dan hal itulah yang membuatnya mampu mengalahkan Jin-son dengan mudah. Kabar kematian Jin-son pun langsung tersebar di dunia maya. Ibu Bong Sok melihat berita itu dan menyadari bahwa keselamatan Bong Sok sedang terancam. Ia pun menyiapkan senjata yang sudah lama ia simpan untuk berjaga-jaga jikalau pembunuh Jin-chon juga mengincar nyawa anaknya. Dari tindakan Ibu Bong Sok, ia seperti sudah berpengalaman dalam hal ini, atau mungkin saja ia juga merupakan salah satu manusia super yang diincar oleh Frank. Tak hanya Ibu Bong Sok, seorang lelaki tua dan asistennya juga terlihat membahas kematian Jin-son. Sepertinya ia mengetahui sesuatu tentang para manusia super, atau mungkin ia adalah orang yang mengembangkan para manusia super tersebut. Film lalu flashback ke Bong Sok yang masih kecil, dibawa oleh ibunya untuk mencari rumah yang baru. Ia yang sudah terbilang bukan bayi selalu digendong dan diikat dengan erat oleh ibunya karena sang ibu takut Bong Sok akan melayang. Mereka kemudian menemukan sebuah gedung yang disewakan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, dan di sanalah
Bongsok dan ibunya hidup bersama membuka kedai 이제 여기가 tonkatsu 우측이야. sambil bersembunyi dari dunia luar. Saat akan membeli daging, penjualnya menatap Bongsok dan ibunya dengan tatapan aneh. Ia menyarankan agar ibu Bongsok mulai membiasakan anaknya untuk tumbuh seperti anak-anak normal. Karena bagaimanapun, Bongsok akan semakin besar dan ia tidak mungkin harus selalu bergantung kepada ibunya. Nah, sejak saat itulah sang ibu pun melatih Bongsok untuk bisa mengendalikan kekuatannya dan tumbuh menjadi anak yang normal. 내 감정에 영향을 받는다는 나를 향해 4 tahun kemudian, Bongsok yang sudah masuk sekolah sangat mengidolakan seorang tokoh superhero yang bisa terbang. Salah satu temannya pun menunjukkan kemampuannya untuk melompat dari besi permainan. Bongsok juga ingin menunjukkan kemampuannya itu di hadapan teman-temannya. Jadi, ia pun naik ke besi yang paling tinggi dan terbang lebih jauh sehingga teman-temannya pun merasa kagum. Melihat itu, anak yang tadi merasa tidak terima dan mencoba hal yang sama dengan Bongsok. Hasilnya, ia pun terjatuh dan terluka cukup parah. Wali kelas memanggil ibu Bongsok dan menceritakan apa yang terjadi. Ibu Bongsok pun marah dan menyuruh Bongsok untuk menyembunyikan kemampuannya itu dari siapapun. Bongsok yang masih kecil belum bisa mencerna nasihat dari sang ibu. Ia pun merasa sedih dan menangis di atas rumahnya. Perasaan Bongsok yang sedang kacau membuatnya kesulitan mengendalikan diri sehingga ia pun melayang, namun berhasil meraih tali jemuran. Ibu Bongsok yang melihat hal itu pun sangat panik dan ia sadar bahwa ia sudah terlalu keras mendidik Bongsok. Kembali ke masa sekarang, Frank melanjutkan tugasnya dengan menemui target yang kedua. Targetnya kali ini adalah seorang manusia super berkekuatan listrik. Sadar bahwa Frank ditugaskan untuk membunuhnya, bapak ini pun segera mengambil sebuah baterai radio untuk membangkitkan kekuatannya kembali. Kekuatannya itu pun seperti mengirimkan sinyal pada seorang supir bus bernama John Gedo, di mana sepertinya John Gedo adalah salah satu orang yang juga memiliki kekuatan super. Di dalam toko buku itu, pertarungan antara si manusia listrik melawan Frank akhirnya terjadi. Kekuatannya yang mulai melemah membuat si manusia listrik segera membakar fotonya bersama sang putra. Karena ia tahu Frank juga akan memburu anak-anak dari para manusia super. Barulah setelah itu, Frank melancarkan serangan dan membunuh si manusia listrik dengan mematahkan lehernya dan kemudian menatap foto manusia listrik bersama anaknya. Dan diketahui bahwa anaknya bersekolah di SMA Jongwon, yaitu sekolah yang sama dengan Bongsok dan Hisu. Keesokan harinya, Hisu terlihat diikuti oleh seorang siswa nakal bernama Bang Kisu. Kang Hun yang melihat hal itu pun menegur Kisu. Namun Kisu malah mengajaknya berkelahi di hutan belakang sekolah. Awalnya Kang Hun tidak ingin meladeni tantangan Kisu. Namun karena Kisu sudah keterlaluan, jadi dia pun kesal. Dan inilah yang terjadi. Ternyata Kang Hun merupakan salah satu anak yang memiliki kekuatan super seperti Bongsok dan Hisu. Sementara itu, Bongsok dan Hisu mendapatkan hukuman untuk membersihkan toilet sekolah karena mereka terlambat tadi pagi. Hisu menatap luka di lengan Bongsok yang ia dapatkan karena tidak sengaja tertabrak di depan gerbang sekolah. Karena merasa bersalah, Hisu pun mencoba menutupi luka Bongsok dengan plester. Dan ya, hal itu tentu saja membuat Bongsok hampir melayang. Untungnya, Bongsok berhasil mengendalikan tubuhnya di dekat Hisu. Namun setelah Hisu pergi, inilah yang terjadi. Sesampai di kedai, Hisu menunjukkan seragam barunya pada sang ayah dan menceritakan bahwa ia sudah menentukan jurusan olahraga untuk kuliahnya.
Awalnya, ayah Hisu tampak tidak setuju dengan keputusan itu, apalagi Hisu tidak mendiskusikan hal itu terlebih dahulu dengan ayahnya. Namun Hisu berusaha meyakinkan ayahnya, dan untuk saat ini yang ia butuhkan hanyalah dukungan dari sang ayah. Frank masih dalam pencarian mencari putra manusia listrik. Malam itu ia melihat-lihat di depan sekolah hingga ia pun ditegur oleh Pak Satpam. Setelah Frank pergi, Pak Satpam seperti melaporkan hal itu pada seseorang melalui sambungan telepon. Keesokan harinya, seperti biasa, Hisu berlatih olahraga di auditorium. Tanpa disadari, di sana juga ada Kang Hun yang sebelumnya diperintahkan oleh wali kelas untuk menyalakan pembersih udara di dalam auditorium tersebut. Karena sudah terlanjur terjebak di sana, Kang Hun pun memutuskan untuk melihat Hisu berlatih. Saat sedang melatih lompatannya, kaki Hisu tiba-tiba terkilir, namun Bongsok tiba-tiba lebih dulu sehingga Kang Hun tidak bisa menghampiri Hisu. Bongsok yang khawatir berlari secepat mungkin hingga tak sadar tubuhnya melayang. Untungnya Hisu tidak melihat kejadian itu, namun ia cukup heran melihat Bongsok yang tiba-tiba berada di sampingnya. Bongsok memang masih menyembunyikan rahasianya itu dari Hisu. Ia takut jika Hisu mengetahui rahasianya, maka Hisu tak mau lagi menjadi temannya. Setelah itu, Hisu pun meminta bantuan Bongsok untuk menahan kakinya saat sit up. Proses latihan itu tentu saja membuat Bongsok merasa gugup, sampai ia pun akhirnya melayang di atas Hisu. Belum sempat Hisu menanyakan hal itu, seorang petugas kebersihan meminta mereka pergi karena auditoriumnya akan segera dibersihkan. Setelah semuanya pergi, Kang Hun yang sejak tadi menyaksikan semuanya keluar dari ruangan dan ia pun melompat sambil meninggalkan bekas tangannya di tembok auditorium. Kejadian sebelumnya tentu saja meninggalkan banyak pertanyaan di kepala Hisu. Ia yang sudah penasaran kemudian memastikan kecurigaannya terhadap Bongsok. Hisu terus mengikuti jejak kaki Bongsok sampai akhirnya ia terkejut melihat jejak kaki Bongsok yang tiba-tiba menghilang di tengah jalan. Rupanya itu bukan karena Bongsok yang melayang, tetapi ia sengaja membuka sepatunya karena tak ingin membuat lantainya kotor. Keduanya pun duduk berdua di tangga, dan saat itu Hisu ingin memperbaiki plester di tangan Bongsok, dan saat itulah Hisu akhirnya mengetahui rahasia Bongsok karena Bongsok tak sanggup menahan tubuhnya yang tak terkendali di dekat Hisu. Bongsok yang tidak bisa turun kemudian meminta bantuan Hisu untuk melemparkan tasnya. Tentu saja Hisu tak bisa melakukan hal itu karena tas Bongsok sangatlah berat. Akhirnya dengan kemampuan olahraganya, Hisu melompat ke arah Bongsok dan menarik tubuhnya. Karena takut Bongsok akan terbang lagi, Hisu pun mengantarkannya sampai ke rumah sambil terus menahan tubuhnya yang belum terkendali. Ibu Bongsok tentu saja sangat terkejut melihat Bongsok membawa pulang teman perempuan untuk pertama kalinya. Ia yang ikut senang memberikan makanan yang banyak untuk Hisu dan juga membawakan sepiring apel. Begitu kedainya mulai ramai, Bongsok mengajak Hisu untuk mengobrol berdua di kamarnya. Ternyata obrolan mereka bisa didengar oleh ibu Bongsok karena ia ternyata memiliki kekuatan super berupa pendengaran yang sangat tajam. Di waktu yang sama, Frank juga menemui targetnya yang ketiga, yaitu seorang wanita pemilik salon. Saat rambutnya sedang dibasuh, Frank bertanya beberapa hal, termasuk anak si pemilik salon. Hal itu pun membuat si pemilik salon curiga dan mengetahui bahwa Frank datang untuk membunuhnya. Si pemilik salon pun langsung menusukkan gunting ke kepala Frank. Namun karena kekuatan regenerasinya yang bisa menyembuhkan lukanya itu dengan cepat, Frank masih selamat. Duel di antara keduanya pun berlangsung dengan sangat sengit. Si pemilik salon memiliki kekuatan untuk membidik musuhnya walaupun mereka berada di tempat yang berbeda.
Namun meskipun berkali-kali terkena tembakan, Frank tetap saja tidak mati. Sampai akhirnya Frank membalikan keadaan dan berhasil membunuh si pemilik salon dengan sadis. Setelah berbincang cukup lama, Hisu pun berpamitan untuk pulang. Ibu Bongsok yang melihat Hisu pulang sendirian menyuruh Bongsok untuk menyusul Hisu dan mengantarkannya sampai ke halte bus. Bongsok kemudian berlari mengejar Hisu dan sekarang ia tak ragu melayang di depan Hisu agar bisa sampai lebih cepat. Di waktu yang sama, ayah Hisu juga sempat berpas-pasan dengan Frank di gedung yang sama tempat si pemilik salon dibunuh. Untungnya, tidak ada apapun yang terjadi di antara mereka dan mereka berpisah begitu saja. Ayah Hisu kemudian mengantarkan pesanan ayam goreng pada beberapa orang yang berpenampilan seperti preman. Orang yang memesannya ini ingin membayar menggunakan kartu, namun karena kedai ayam ayah Hisu baru dibuka, jadi ia pun belum memiliki mesin pembayaran kartu. Si pemesan pun akhirnya marah dan menyuruh ayah Hisu untuk kembali saat memiliki mesinnya. Ayah Hisu tak ingin mencari masalah dan dengan sabar meninggalkan mereka walaupun ayam gorengnya belum dibayar. Setelah mengetahui rahasia Bongsok, Hisu akhirnya jujur tentang rahasianya sendiri. Yang tak disangka, Hisu juga ternyata memiliki kekuatan super, yaitu tidak bisa terluka. Di sekolah lamanya, Hisu bahkan melawan 17 siswa pembuli sekaligus. Namun, ia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, 17 siswa pembuli itu mengalami luka serius sehingga ayahnya harus mengganti rugi cukup banyak dan terpaksa pindah ke kota lain untuk memulai bisnis dari awal. Melanjutkan obrolan Hisu dan Bongsok mengenai kekuatan super yang Hisu miliki, semuanya berawal sejak kejadian mengerikan yang menimpa Hisu dan ibunya. Belum jelas apakah itu adalah penyerangan dari pihak lain atau kecelakaan. Yang pasti dalam kejadian itu, ibu Hisu meninggal dunia. Setelahnya, Hisu dan sang ayah pindah ke wilayah lain untuk meninggalkan jejak serta kenangan bersama sang ibu, agar Hisu dan ayahnya bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik. Uniknya, Hisu dan ayahnya tak pernah menetap di satu wilayah untuk waktu yang lama, di mana setelah 3 tahun mereka biasanya akan pindah lagi ke wilayah yang lain. Singkat cerita, Hisu pun tumbuh besar dan bersekolah di sebuah SMA. Saat itu, ayah Hisu mulai kasihan pada putrinya yang selalu berpindah-pindah tempat, sehingga tidak memiliki satupun teman. Akibatnya, sang ayah memutuskan untuk tinggal di wilayah itu, dan kebetulan di sana ayah Hisu juga mendapatkan pekerjaan yang baik. Hisu menyadari kekuatan super yang ia miliki, namun karena tak ingin membuat masalah, jadi ia pun menutupi kekuatan itu dari siapapun. Waktu pun berlalu. Di tahun terakhir SMA, seorang siswi bernama Hewon pindah ke sekolah Hisu. Gadis itu berasal dari keluarga yang sangat kaya, namun setiap hari ia selalu dibully oleh siswi-siswi yang lain. Hisu yang mengetahui hal itu cukup terganggu, namun ia tak bisa membela Hewon karena ia juga tak ingin membuat masalah, apalagi ini adalah tahun terakhir di SMA. Jadi Hisu selama mungkin menahan diri agar ia tidak mengecewakan ayahnya. Hari demi hari, pembulian yang terjadi semakin parah sehingga Hisu melaporkan hal itu kepada Pak Guru. Semua siswi nakal itu pun disidang oleh Pak Guru dan diancam jika ada laporan lagi maka mereka semua akan dikeluarkan dari sekolah. Ancaman itu bukannya membuat para siswi itu cerah, melainkan mereka malah semakin bersemangat membuli Hewon karena mereka tidak terima telah dilaporkan kepada Pak Guru. Ketua kelas pun akhirnya turun tangan dan mencoba menahan ketua pembuli yang mulai berani menggunakan benda tajam. Namun apa daya, pacar ketua pembuli itu malah datang dan menyiksa ketua kelas sampai babak belur.
Karena sudah tak tahan dengan semua itu, Hisu akhirnya turun tangan dan menantang para pembuli untuk berkelahi di halaman belakang sekolah. Kejadian itu pun menyita perhatian semua siswa yang ada di sekolah itu. Bagaimana tidak, Hisu melawan para pembuli dengan jumlah 17 orang. Dan walaupun ia telah dipukul dengan batu besar atau disayat dengan pisau, tubuh Hisu tetap kembali normal. Hal itu tentu saja membuat semua siswa terkejut dan menganggap Hisu sebagai seorang monster. Karena kejadian itu, sekolah pun menganggap hal ini sebagai penyerangan sepihak. Karena nyatanya Hisu tidak mengalami cedera atau luka sedikit pun. Hisu akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan semua harta ayahnya habis untuk membayar biaya pengobatan para siswa yang terluka. Hisu yang sedih menyalahkan keadaan tubuhnya pada sang ayah. Ayahnya pun menjawab bahwa Hisu mewarisi kekuatan super itu dari dirinya dan sifat selalu membela yang lemah ia warisi dari sang ibu. Ayahnya yakin ibunya pasti bahagia di surga saat mengetahui bahwa Hisu memiliki kekuatan super seperti sang ayah, karena itu artinya Hisu tidak akan terluka. Saat ayah Hisu kembali ke tempat kemarin untuk menagih bayaran ayam goreng yang belum dibayar, ia tak sengaja melewati TKP pembunuhan si pemilik salon. Hal itu pun membuatnya tertarik. Begitupun dengan ibu Bongsok. Dan di sini kita juga belum mengetahui apakah para manusia berkekuatan super ini saling mengenal atau tidak. Yang pasti, kematian 3 manusia berkekuatan super membuat ayah Hisu dan ibu Bongsok mulai bersiaga karena mereka tak ingin anak-anak mereka menjadi korban selanjutnya. Seperti biasa, Frank juga mengunjungi pemakaman si pemilik salon untuk mengetahui informasi tentang anaknya. Tak disangka, si pemilik salon ternyata mengadopsi beberapa anak terlantar, sementara anak kandungnya sendiri telah meninggal 10 tahun yang lalu. Hal itu sebenarnya membuat Frank sedikit merasa bersalah, namun apalah daya, ia pun harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Di tempat pemakaman yang sama, seorang pria juga terlihat menangis di depan makam si manusia listrik. Siapa sangka pria itu adalah anaknya, yaitu si supir bus yang bernama John Gedo. Kepala sekolah SMA Jongwon juga terlihat mendatangi seorang bapak tua yang diduga sebagai pemimpin perusahaan pengembang manusia super. Dia di sana untuk melaporkan beberapa hal dan mendiskusikan tentang manusia super serta pemburu yang sekarang masih berkeliaran. Keesokan harinya, SMA Jongwon kembali kedatangan siswi baru yang ternyata adalah Hewon. 신혜원입니다.